Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Hari ini pelajaran kita adalah PPKN dan hari ini adalah pembelajaran kita pada awal semester 2. Bab yang akan kita bahas mengenai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia merupakan masyarakat multikultural. Hal ini terbukti di Indonesia memiliki banyak suku bangsa yang masing-masing memiliki struktur budaya yang berbeda-beda. Perbedaan ini dapat dilihat dari perbedaan bahasa, adat istiadat, religi, tipe kesenian, dan lain-lain. Beberapa yang akan kita bahas mengenai 1. Bhinneka Tunggal Ika sebagai makna keberagaman masyarakat di Indonesia, dan yang kedua adalah faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika sebagai makna keberagaman masyarakat di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan pada masa Kerajaan Majapahit yang mempunyai arti berbeda-beda. Satu itu tidak ada pengabdian yang mendua. Ada beberapa prinsip dari Bhinneka Tunggal Ika yang perlu dipahami dan menerapkannya pada masyarakat. Di antaranya pertama, merupakan paham yang dikembangkan oleh Empu Tantular yang melihat keberagaman memiliki arah dan tujuan yang sama, yaitu kedamaian dan persatuan. Kedua, memiliki pandangan menerima dan terbuka terhadap perbedaan. Ketiga, dilandasi sikap saling percaya, menghormati, menyayangi, dan menjaga kerukunan. Dan yang keempat adalah memiliki sifat konvergen yang memiliki arti perbedaan dalam keanekaragaman, tidak untuk dibesar-besarkan, tetapi dicari titik temu dalam kesepakatan bersama. 2. Faktor penyebab keberagaman bangsa di Indonesia. Terdapat beberapa faktor-faktor yang menjadi penyebab keberagaman bangsa di Indonesia. Yang pertama adalah faktor sejarah Indonesia. Sejak tahun 1605, banyak bangsa-bangsa lain yang mengunjungi Indonesia seperti Portugis, Belanda, Cina, Arab, dan lain-lain. Semua bangsa memiliki tujuan dan maksud masing-masing. Sebagian dari mereka tinggal dan menetap di Indonesia, sehingga membuat Indonesia memiliki struktur ras dan budaya yang semakin beragam. Kedua adalah faktor geografis. Letak negara Indonesia berada di jalur persilangan transportasi laut yang strategis dan ramai, sehingga banyak bangsa-bangsa pedagang yang singgah di Indonesia. Mereka mempunyai struktur budaya yang berbeda, sehingga mengakibatkan masuknya unsur-unsur budaya tertentu ke negara Indonesia. Ketiga adalah faktor bentuk fisik Indonesia. Kita tahu Indonesia merupakan negara berbentuk kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. Tiap pulau mempunyai karakteristik fisik masing-masing, sehingga tiap pulau pula mempunyai perkembangan yang berbeda, seperti dalam bidang teknologi, budaya, seni, bahasa, dan akhirnya membentuk masyarakat yang multikultural. Keempat adalah faktor perbedaan struktur geologi. Indonesia terletak di antara 3 pertemuan lempeng, yaitu lempeng Asia, Australia, dan Pasifik. Kondisi ini menjadikan Indonesia mempunyai 3 tipe struktur geologi, yaitu tipe Asia dengan struktur geologi Indonesia Barat, tipe peralihan dengan struktur geologi Indonesia Tengah, dan tipe Australia dengan struktur geologi Indonesia Timur. Perbedaan inilah yang mengakibatkan adanya perbedaan ras, suku, jenis flora, dan faunanya.
Oke anak-anak, alhamdulillah materi kita sudah selesai. Ada beberapa tugas yang bisa kalian kerjakan. Yang pertama adalah jelaskan dengan bahasamu sendiri apakah yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, sebutkan 3 contoh perilaku untuk menjaga semboyan Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia. Silahkan ditulis di buku tulis masing-masing dan dikirimkan ke guru kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.